warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin mengenai simulasi SCADA menggunakan Proteus sebagai slave-nya. Kemudian kita gunakan Kimodbus sebagai masternya. Selain Kimodbus kita nanti juga bisa menggunakan software yang lain seperti Moodscan untuk masternya. Cuman pada kesempatan kali ini, jika pada video sebelumnya itu hanya menggunakan satu buah slab, satu buah RTU di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan 3 buah slab. Jadi di sini ada 3 buah slab, sudah saya copy. Untuk yang satu ini saya copy sampai 3. Kemudian untuk teman-teman yang akan membuat lagi, jangan lupa untuk konektornya di sini dibedakan ya. Jadi di sini sudah ada D0 sampai D7 misalnya, maka untuk yang slab kedua itu kalian ubah. Di sini saya mengubah D200 sampai D27. Jadi untuk angka 2 di depan ini merupakan berarti dia konektor untuk slab yang ID 2. Kemudian untuk yang ID 3 di sini saya juga mau merubah menjadi seperti ini. Untuk bagian depan saya kasih angka 3. Ya, jangan lupa juga di bagian push buttonnya di sini sama di lampu, kemudian di yang bagian loading register dan analognya ini juga diubah juga ya alamatnya. Oke, nah kemudian untuk kita menggunakan 3 buah slab, jadi anggap saja slab ini kan misalnya PLC, jadi ada 3 buah PLC, dimana satu buah PLC itu mempunyai masing-masing kabel, misalnya kabel USB yang dihubungkan ke komputer. Jadi nantinya itu ada 3 buah kabel dari PLC tersebut yang masuk ke komputer. Nah, maka dari itu dari masing-masing USB untuk komunikasi PLC itu kan mempunyai COM masing-masing, portnya masing-masing. Nah, maka dari itu kenapa di sini menggunakan COM pin-nya ini menggunakan 3. Yang satu ini untuk PLC untuk yang slab 1, kemudian untuk yang kedua ini untuk slab 2, dan yang ketiga ini juga digunakan untuk slab yang ketiga, seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini untuk settingan kompimnya, portnya itu dibedakan untuk masing-masing slabnya. Jadi untuk slab yang pertama saya menggunakan COM 1, kemudian untuk slab yang slab yang ketiga saya menggunakan COM 3. Jadi nanti untuk masternya saya menggunakan COM 4. Nah, untuk baud rate-nya, data bitnya itu sama seperti video sebelumnya. Oke, untuk membuat visualisasi COM-nya itu berjumlah 4, kita bisa menggunakan ini virtual serial port driver. Ini versi trialnya. Kemudian di sini untuk membuat 4 ini saya jelek dulu ya. Jadi untuk membuatnya cukup mudah. Jadi kita merge, kemudian kita tambahkan sampai 4, kemudian kita create. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Kemudian kita cek ke device manager untuk memastikan bahwa COM virtualnya itu sudah ada. Nah, ini COM-nya, nah sudah muncul 4 COM. Seperti yang saya katakan tadi, untuk masternya di sini Kimodbus, saya menggunakan COM 4-nya. Karena untuk COM 1, 2 hingga 3 digunakan untuk slab-nya. Oke, kemudian untuk programnya di sini untuk program yang slab yang pertama. Nah, untuk programnya itu sama seperti program pada video sebelumnya itu.
Jadi untuk penjelasannya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, hanya saja di sini perbedaan pada ID-nya. Jadi untuk masing-masing program ini, masing-masing slave ini nanti mempunyai masing-masing program. Nah, ini untuk settingan yang pertama, slave yang pertama, dimana untuk ID-nya disetting bernilai 1. Kemudian untuk slave yang kedua di sini itu ID-nya 2, kemudian slave yang ketiga ID-nya 3. Nah, kemudian hanya di situ perbedaannya. Kemudian kita tinggal compile, kemudian ambil file hex-nya, kita masukkan ke Proteus seperti itu ya. Kita tunggu untuk compile-nya. Oke, ini untuk compile yang slave pertama sudah selesai. Kita ambil file hex-nya, kita masukkan ke slave yang pertama pada Proteus, kita paste, kemudian kita compile untuk slave yang kedua. Oke, ini untuk compile yang slave kedua sudah selesai. Kita ambil file hex-nya juga, kemudian kita copy paste ke slave yang kedua pada Proteus. Oke, kemudian kita compile untuk slave yang ketiga pada Arduino-nya. Kemudian kita ambil file hex-nya, kita inputkan pada program file slave 3 di Proteus. Oke, sudah selesai compile. Kita ambil file hex-nya, ini kita copy, kemudian kita paste ke slave 3 pada Proteus. Oke, sudah selesai. Kemudian kita langsung buka Kimodbus-nya. Oh ya, kita run di sini ya. Oke, sudah tidak terjadi error. Di sini menyala semua. Kemudian kita cek di Kimodbus. Oke, kita perkecil lagi ya. Oke. Oh ya, jadi dikarenakan di sini programnya sama. Untuk programnya itu sama seperti di video sebelumnya, maka untuk alamat register yang digunakan di setiap slave ini alamatnya sama. Teman-teman juga bisa mencoba untuk merubah register yang digunakan. Misalnya untuk data pada coil status di sini registernya 8, 9, 12, 13. Kemudian untuk yang slave kedua datanya kalian tempatkan di register lain, itu juga bisa kalian coba seperti itu. Cuman di sini untuk mempersingkat pembuatan programnya, jadi saya samakan programnya dengan video sebelumnya, hanya membedakan ID-nya. Jadi kita pilih portnya COM4, kemudian kita read coil dulu ya teman-teman. Self ID-nya kita pilih yang 1, jadi kita akan membaca kondisi coil status di sini. Kita mulai dari 7 karena registernya di sini dimulai 7, jumlahnya ada 6. Kita send. Nah, di sini kondisi dari coilnya itu itu masih mati semua. Kemudian kita coba untuk write single coil, kemudian kita aktifkan pada lampu yang pertama ini, kita klik send. Di sini ada error karena mungkin ada delay ya, jadi transfernya membaca error. Kita send lagi. Nah, sudah tidak ada, kita send lagi. Oke, kita send lagi. Nah, di sini itu error itu kemungkinan juga misalnya Proteusnya itu mengalami
sedikit keterlambatan pengiriman data, sehingga masternya dia menuliskan tidak ada respon data dari slave-nya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba untuk menghidupkan lampu di bagian ini yang nomor 2 pada slave yang kedua. Kita ubah ke 8, kemudian kita aktifkan, kita send. Nah, di sini menyala. Oke, kemudian kita coba ke slave yang ketiga, kita aktifkan di alamat yang ini nomor 3 ini kan ada di 12, di sini maka 11, kita aktifkan, kita send. Nah, di sini menyala teman-teman, kita send lagi. Nah, ini menyala. Kemudian kita cek read coil. Jadi kita coba membaca kondisi coil. Kita mulai dari slave 3, kita send. Nah, di sini kita ketahui bahwa lampu yang 3 ini dengan alamat 11 registernya pada key Modbus ini menyala, seperti itu. Di lampunya untuk 7, 8, 11, 12. Jadi ini 7, 8, 11, 12, 7, 8, 11, 12. Ini juga 7, 8, 11, 12, seperti itu ya. Kemudian untuk slave yang kedua kita baca. Nah, maka lampu yang kedua di sini register 8 itu menyala. Di sini nilainya 1. Kemudian untuk slave 1 kita cek. Nah, coilnya oke, kita send lagi. Nah, untuk slave 1 di sini kondisinya untuk register 7 yang menyala, seperti itu teman-teman. Untuk coil statusnya. Kemudian kita coba sekali lagi pada fungsi kode yang lainnya. Kita coba satu fungsi kode saja. Misal kita cek untuk slave yang ID 2 ya, supaya terlihat ini sebelah kanan. Kita cek untuk input status atau digital input. Di sini kita pilih yang read discrete input. Kemudian ini datanya dimulai dari 2. Kemudian kita send. Kita send lagi. Oke. Datanya ini dimulai dari 1. Oke, maaf ya teman-teman, datanya dimulai dari 1 kan. Saya belum ngecek lagi, tadi saya lupa. Oh ya, nah di sini kan 2 pada Proteus, di sini kan 1 ya. Datanya itu di Modbus itu berarti 1 karena di sini dimulai dari 0. Kemudian di sini kan tombol untuk yang nomor 2 di sini itu ditekan, maka di sini nilainya 1. Kemudian saya kembalikan. Nah, kita cek lagi key Modbusnya, kita send. Nah, maka di sini 0. Oke, kemudian kita coba kita tekan yang di sini sama yang pertama untuk bagian awal dan akhir, kemudian kita send. Nah, di sini akan muncul seperti ini, yang awal sama akhir posisinya ketekan. Kemudian kita cek untuk slave yang ketiga misalnya. Nah, di sini kita baca kondisi dari slave yang ketiga itu push buttonnya gimana, kita send. Oke, untuk slave yang ketiga di sini. Nah, ini kita harus ubah dulu ya, ini ubah register dulu. Nah, di sini sudah muncul. Kita coba lepas, kemudian kita tekan bagian sini ini, kemudian yang pertama sama yang terakhir. Nah, jadi yang bagian tengah 2 itu nilainya 00. Kita send. Nah, di sini itu sudah sesuai dengan kondisi input pada Proteusnya. Hanya saja pada key Modbus ini kita harus sering-sering ketika ada perubahan pembacaan kita harus terus menekan di bagian fungsi kode dan sebagainya. Oke, kita coba untuk yang slave 1 di sini. Kemudian kita pilih read discrete input, kemudian kita tekan seperti ini, kita send. Kita send lagi. Nah, di sini sudah muncul. Ini saya lepas. Nah, kita cek lagi ya teman-teman untuk datanya setelah dilepas. Nah, ini 0 semua. Nah, itu seperti itu. Untuk fungsi kode yang lainnya sama seperti video sebelumnya ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya cara menggunakannya.
untuk menulis ataupun membaca. Untuk settingannya kalian ingin melihat ataupun memberi value pada slave berapa, itu jangan lupa di sini diubah. Ini untuk slave 1 berarti ini, slave 2 itu berarti yang ini, slave 3 itu berarti yang ini. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.